lanjutannya adalah wasyirkut taklid. Apa itu syirkut taklid? Yaitu syirik karena ikut-ikut aja. Wa huwa ibadatu ghairillahi ta'ala tab'an li ghair. Yaitu menyembah selain Allah karena mengikuti orang lain. Kasyirki mutaakhiril jahiliyah, sebagaimana syirik yang dilakukan orang jahiliyah masa terakhir. Warabi'u min anwa'i syirik. Adapun yang keempat dari macam-macamnya syirik yaitu syirkut taklid, yaitu syirik taklid, yaitu syirik yang ikut-ikutan. Ayat ittiba lil ghair, yaitu ikut kepada yang lain. Wa huwa ay syirkut taklid yaitu ibadatun, yakni khidmatu ghairillahi ta'ala kal awsan wa ghairiha tab'an lil ghair, karena mengikuti orang lain, li ajlil himayah wa ta'assub, karena tujuan keamanan atau karena fanatik bil aba wal ajdad fi mutaba'atihim alal batil wa asbabil halak fil ajil wal ajil. Kasyirki mutaakhiril jahiliyah, sebagaimana syiriknya orang jahiliyah kurun terakhir atau masa terakhir. Al-qailina hina ja'ahum ar-rasul, yang mana mereka mengatakan ketika Nabi itu datang kepada mereka, wa nabbahahum, dan Nabi memberitahukan mereka atau mengingatkan mereka, ala safahi uquli abaihim, tentang bodohnya atau tertutupnya akal ayah-ayah mereka atau kakek nenek moyang mereka, wa kufrihim wa dhalalihim, dan kufurnya nenek moyang mereka dan tersesatnya mereka, seperti inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Nah, seperti dalam Al-Qur'an yang di sana ya ketika mereka debat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan argumentasi mereka sudah dipatahkan semua, terus mereka ya bilangnya inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun, karena mengikuti jejak-jejak mereka yang sudah lewat, seperti itu. Walihada qala al-muhaqqiqun. Nah, karena inilah para muhakkik berkata la yakfi at-taqlidu fi aqaidil iman. Di dalam masalah keimanan itu tidak boleh taklid saja. Wa qala ba'dul masyayikh la farqa baina muqallidin yunqad wa bahimatin tuqad. Sebagian masyayikh ada yang berbilang seperti ini, tidak ada bedanya antara orang yang muqallid yang ikut-ikutan dengan hewan yang di sana digiring. Jadi antara muqallid dengan hewan atau ternak yang digiring, mau disuruh ke sana ikut, ke sana ikut. Makanya di dalam masalah aqaidul iman itu harus ada upaya untuk berpikir. Harus ada istilahnya, jangan sampai hanya ikut-ikutan saja tanpa tahu buktinya, baik itu secara dalil akli ataupun dalil nakli, kamu harus cari semuanya. Maka dalam masalah mengkaji hal masalah seperti ini adalah min babi istilahnya tafkir atau tafakkur, yaitu mencari kenapa seperti ini, kenapa kok harus seperti ini, kenapa kok bab ini sampai seperti ini. Wal khamis, karena apa alasannya? Kalau kamu cuma ikut-ikutan karena ayahmu dulu sudah Islam, kamu ya karena ayahmu sholat ya sholat gitu saja, tanpa mikir kenapa kok harus sholat. Karena ayahmu dulu puasa ya puasa gitu. Hal-hal seperti ikut terus saja sampai nanti cucunya sama seperti itu, tidak mengetahui pokok permasalahannya, kenapa kita harus sholat, kenapa kok kita butuh sholat, kenapa kok yang kita sembah itu Allah, sehingga kita perlu untuk di sana mendekatkan diri terus terhadap Allah. Siapa itu Allah? Kan itu hal-hal tersebut nanti akan menjadi pertanyaan. Kalau di sana ikut-ikutan saja, ada orang yang di sana masuk untuk menggoyahkan pemikiran kamu, dengan mudah sekali nanti akan ikut atau pindah. Terus ada orang karena kamu Islam karena keturunan, akhirnya ada orang yang di sana membawa argumentasi bahwasanya hal tersebut seperti ini, bahwasanya agama yang benar itu ini.
Akhirnya kamu karena yang awal memeluk satu agama karena ikut-ikutan, akhirnya karena ada agama yang lain yang ditawarkan oleh orang lain dengan argumentasi, akhirnya kamu terbawa. Maka hal tersebut kamu harus mencari argumentasinya, baik itu dengan cara langsung ataupun di sana tidak langsung. Argumentasi langsung mungkin ya lihat alam semesta ini kenapa kok seperti ini, tafakur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma ahya bil ardh. Akhirnya itu kan apalah yang di sana akhirnya tetap menghitopi, apakah kalian di sana tidak berpikir itu? Malam berganti siang, siang berganti malam. Hal-hal tersebut untuk kita berpikir bahwasanya di sana ada sang pencipta. Wal khamis min anwa'i syirki, adapun yang kelima, wa syirkul asbab. Apa itu syirkul asbab? Wa huwa isnadut ta'sir lil asbab al adiyah, yaitu menyandarkan pengaruh atau sebab pengaruh terhadap permasalahan yang lain itu karena ada sebab yang normal atau sebab-sebab yang biasa. Isnadut ta'sir lil asbab. Jadi mengatakan bahwasanya isnadut ta'sir lil asbab al adiyah, seperti contoh apa? Seperti contoh makan itu bisa menjadikan kenyang. Yaitu memberikan istilah mengatakan bahwasanya makan itu menjadikan kenyang, yaitu isnadut ta'sir, memberikan pengaruh kenyang, makan bisa menjadikan orang kenyang, itu bisa menyebabkan jadi kafir, menjadikan apa? Syirik. Syirik yang seperti apa? Yaitu syirkul asbab. Karena kalau kamu tidak punya uang, nanti kamu mau apa gitu kan. Maka kebanyakan orang yang di sana madiyah atau materialistis itu kadang berpikirnya segala sesuatu itu dijadikan istilahnya seperti itu, seperti Tuhan. Uang adalah Tuhan. Seperti itu adalah isnadut ta'sir lil asbab, bahwasanya kamu bisa hidup karena kamu punya uang, kamu bisa bertahan di Mesir karena kamu punya uang. Hal-hal tersebut adalah isnadut ta'sir lil asbab. Itu menyebab mengatakan bahwasanya pengaruh menyebab sesuatu tersebut bisa memberi pengaruh secara normalnya saja, secara adinya saja. Contoh seperti ini adalah kasyirkil falasifah wal tabaiyin, seperti kesyirikannya orang falasifah dan tabaiyin. Wa man tabi'ahum, siapa tabaiyin? Biasanya di dalam ilmu pengetahuan alam itu kan istilahnya bahwasanya api membakar, bahwasanya hal-hal seperti ini ketika sifatnya seperti ini. Di sini digambarkan seperti syiriknya orang falasifah dan tabi'in. Wal khamis min anwa'i syirik, adapun yang kelima di antara bentuk macamnya syirik adalah syirkul asbab. Apa itu asbab? Jam'u sababin. Wal murad minhu, adapun yang dimaksud dengan sebab al asbab yaitu al asbabu al adiyah, yaitu sebab-sebab yang biasa, yang normal, yang berjalan di kehidupan sehari-hari. Al adi dzikruha insyaallah taala. Wa huwa asyirkul asbab, yaitu isnadut ta'sir, yakni idhafatil ikhtira', yaitu menyandarkan penciptaan lil asbabi terhadap sebab al adiyati yang biasa, yaitu menyandarkan suatu kejadian atau ciptaan pada sebab yang biasa. Kakaunit to'am yushbi, seperti adanya makanan itu bisa menyebabkan kenyang. Wal ma'i yarwi wa yunadhib, air itu bisa mengobati dahaga dan juga bisa membersihkan. Wasikinu dan pisau itu bisa memotong. Wasaubi yasturul aurat, pakaian itu bisa menutup aurat. Wan nari takhruq wasyamsi tudhi wa ghairu dzalik mimma la yanasir. Contohnya itu banyak sekali. Seperti makan bisa mengenyangkan. Secara adatnya iya, tapi kalau kamu meyakini bahwasannya hal tersebut adalah yang menjadikan kenyang makanan tersebut, maka itu adalah syirkul asbab. Kalau kamu menghukumi
Kalau bilang ya secara kebiasaannya sih iya, yang menyebabkan kenyang itu makanan. Tapi kalau kamu sampai meyakini bahwasanya nasi ini yang bisa menjadikan saya kenyang, dan kamu yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya nasi yang menjadikan kamu kenyang, maka itu adalah syirkul asbab. Maka kita kemarin membahas tentang ya masalah masalah pembahasan kenapa kok kita harus paham tentang hukum adil, agar supaya kita nanti tidak terbawa masalah hal-hal yang seperti ini. Tidak menghukumi setiap orang yang mengatakan nasi yang kenyang itu langsung kufur atau syirik. Bahwasanya maka ada orang yang bilang ini loh roti is ini bisa bikin kenyang, kamu syirik kamu gitu. Hal itu tidak bisa dikatakan seperti itu, agar supaya kita tidak langsung memvonis orang bahwasanya ketika ada yang mengatakan bahwasanya nasi inilah misalnya menyebabkan kenyang, itu tidak langsung divonis syirik. Agar supaya apa? Ada istilah hukum adat. Akan tetapi yang menjadikan bahaya itu kalau di sana tidak bisa membedakan mana asbab, mana adi, mana akli, dan mana yang di sana hakikatnya seperti apa atau ketentuannya seperti apa. Kasirkil falasifah, seperti siriknya falasifah. Adapun lafaz falasifah yaitu jamu filsuf failasufi. Itu falasifah itu jamaknya lafaz failasuf atau failasufi. Wa maknahu, adapun arti failasuf atau filsafat itu muhibbul hikmah, orang yang suka terhadap hikmah. Wa al-fail berarti al-muhib adalah cinta. Wa al-suf adapun kata suf itu adalah hikmah. Jadi al-failasuf adalah pencinta hikmah. Jadi kata failnya itu berarti cinta, kata sufnya itu berarti hikmah, digabungkan menjadi pencinta hikmah. Wakota falsafah wahya al-filsafah. Wakota falsafah, dan terkadang berfilsafat atau menggunakan tafalsafah, menggunakan wazan tafalsafah. Wahya al-filsafah masdarun mustaqun min ismi jamid wa huwa failasuf, yaitu masdar yang terbuat dari isim jamid, yaitu apa? Lafaz failasuf. Wa huwa fil istilah, adapun filsafat menurut istilah murakkabun idhafiyan bilabdi al-fail, bilabdil fail mudhaf wa suf mudhaf ilaih. Wa makna mudhaf muhib, wa makna mudhaf ilaih al-hikmah, yaitu muhibbul hikmah. Jadi failasuf yaitu adalah pencinta hikmah. Wa syirkut tabaiyin, ada dan juga seperti syiriknya orang tabaiyin. Siapa itu orang tabaiyin? Al-qailuna bi ta'sirit tabiiyah wal haqiqah. Itu orang yang mengatakan bahwasanya secara tabiatnya memang seperti ini, secara tabiat dan kenyataannya seperti itu. An yaqul inna hadzal asya' al-madhkurah tu'assir bi tabiha. Seperti angin berhembus, angin memang tabiatnya berhembus seperti itu. Air adalah terbuat dari molekul-molekul kecil, memang tabiatnya air tercipta dari molekul-molekul kecil. Hal-hal seperti itu yang mereka katakan seperti itu, bahwasanya air itu terdiri dari molekul-molekul kecil, kenyataan dan hakikatnya memang seperti itu, kata orang tabiin. Dalam artian mereka mengatakan, meyakini hal tersebut seperti itu. Bahasanya hal tersebutlah yang menjadikan mereka istilah seperti ini, karena keyakinan mereka yang seperti itu menjadikan mereka masuk di dalam istilahnya syirkul asbab, di dalam sebab. Karena di dalam sebab mesti ada yang menciptakannya. Wasyirkiman ay alladhi tabi'ahum ay tabi'a al-falasifah wa tabi'in, yaitu orang yang mengikuti falasifah dan orang yang mengikuti para tabi'in. Ala dalikal i'tiqad al-falasi, terhadap keyakinan yang rusak tersebut. Bahwa isnadut ta'sir lil asbab al-adiyah, yaitu menyandarkan suatu pengaruh terhadap sebab yang lumrah, yang
biasa, min jahlatil mukminin, dari kelompok orang-orang mukmin yang di sana tidak mempunyai pengetahuan. Fara'u irtibatus syabab bil aqli, kemudian mereka berpendapat bahwasanya kenyang itu karena ada hubungannya dengan makan. Waroi bil ma, jadi hilangnya dahaga itu karena apa? Disebabkan air. Wasitril Allah bilum sisau wa tawi anisyamsi wal ikhraq indan nar wa nahwi dzalik. Fa fahimu min jahlihim anna tilkal asya hiya al mu'athirah fi martabat wujuduhu ma'aha. Mereka memahami karena kebodohan tersebut, karena ketidaktahuan mereka tersebut, bahwasanya hal-hal tersebutlah yang memberi pengaruh adanya kenyang, lapar dan yang lain-lainnya, bahwasanya adanya pakaian menutupi dan hal-hal tersebut. Amma bitab'iha wa imma biquwwatiha wa Allahu ta'ala fiha. Adapun tabiat dan kekuatannya karena Allah menyatakan di dalamnya, itu menurut istilah-istilah yang di sana. Fahimu min jahlihim jahlil muslimin, sebagian orang muslim yang tidak paham tentang masalah hakikat, maka ketika ditanya masalah seperti ini, nasi ini untuk apa? Untuk menghilangkan lapar, seperti itu. Seperti kita nantikan ketika berbuka puasa, terus kita makan nasi. Kalau kita di sana istilahnya meyakini nasi ini tidak kenyang, akhirnya kita tidak berbuka. Buka apa? Buka pakai nasi. Nasi tidak bisa menjadikan kenyang. Terus kamu mau nyampur aduk antara hakikat dan adat, makan aja. Orang kebiasaannya nasi itu bisa memberikan kenyang, jangan campur aduk. Nanti habis ini buka gak usah pakai nasi, karena hakikatnya nasi tidak bisa memberikan kenyang. Ya udah, kalau ingin buka gak pakai nasi ya terserah. Tapi yang hukum adinya bahwasanya nasi itu bisa memberikan kenyang, tapi hakikatnya yang mengenyangkan adalah Allah. Wa fi makna syirkil asbab al-adiyah syirkul qadariyah. Adapun yang senada dengan makna syirkul asbab yang lumrah adalah syirknya orang qadariyah. Fi ma itaqaduhu min ta'siril qudrah allati khalaqallahu ta'ala lil hayawan fi ma yuqarinuha minal sebagaimana mereka meyakini bahwasanya taksirul kudrah, yaitu pengaruh kudrah yang diciptakan Allah terhadap hewan-hewan. Jadi yang senada juga adalah kelompok qadariyah. Mereka juga masuk dalam kategori syirkul asbab karena mereka mengatakan dan meyakini bahwasanya ada pengaruh yang diciptakan oleh Allah terhadap hewan. Jadi kekuatan hewan itu yang memberi pengaruh, mereka bisa melakukan pekerjaan. Paham? Kalau gak paham boleh ditanya, tapi nanti akhir ini. Wa syirkul aghrad, apa itu syirkul aghrad? Yaitu syirik karena tujuan selain Allah. Wa huwa al-amal li ghairillah, yaitu mempunyai pekerjaan, mempunyai amal karena selain Allah. Seperti kamu belajar biar seperti ini, biar nanti pulang jadi dosen, biar pulang jadi mahasiswa yang top gitu kan. Itulah adalah syirkul aghrad. Man talaba ilman li ghairi wajhillah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu dalam hadisnya, dan yang banyak lah yang menuntut ilmu karena selain Allah, maka dia memesan tempat tidurnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi masalah-masalah syirkul aghrad menjadikan tujuan sebagai pokok dalam masalah hidupnya, maka masuk dalam kategori seperti ini. Apakah setiap syirik itu kufur? Ya enggak mesti kufur. Makanya harus nanti setelah ini ada pembahasan usulul kufri. Bagaimana syirik yang di sana bisa sampai kufur, bagaimana yang tidak kufur. Syirik yang biasa-biasa saja, yang di sana ada istilahnya syirik-syirik yang biasa-biasa saja, istilahnya menyekutukan Allah di dalam hal yang di sana tidak ubudiyah, tidak uluhiyah. Wasadis min anwa'i syirik syirkul aghrad. Adapun yang keenam daripada bentuk syirik tersebut adalah syirkul aghrad. Apa itu aghrad? Ail hajah wal bawais, yaitu kebutuhan dan keperluan atau pendorong keinginan. Wa huwa syirkul aghrad wal bawais al-amalu. Itu apa yang dinamakan syirkul aghrad wal bawais, yaitu al-amalu.
Al-amalu yang seperti apa? Lighairillah. Yani al-amal artinya al-ma'mur bihi min wajib wa mandub, yaitu sesuatu yang diperintah baik itu perintahnya itu wajib ataupun sunnah, wa tujannibu muharram wa makruh, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan ataupun dimakruhkan. Seperti kamu menuntut ilmu karena ingin punya ijazah S1, atau lanjut S2 pengen ijazah S2, pengen S3 biar pengen ijazah doktora. Berarti thalabul ilmi yang di sana asalnya wajib karena ada bawais keinginan atau hajat selain itu, maka itu dinamakan syirkul akbar, mempunyai tujuan selain Allah. Tapi kalau orang yang di sana murni karena Allah, saya di sini yang saya tuntut adalah ilmu, masalah nanti Allah kasih ilmu atau tidak, intinya nanti dapat bonus intinya S1, ijazah syahadah S1, yaitu adalah bonus. Yang penting tujuan utama saya adalah liwajhillah, karena Allah, bukan karena S1-nya. Yang penting ilmunya terlebih dahulu. Adapun dapat syahadahnya itu bonus. Atau pengen tujuan yang lain yang lebih keren lagi, biar nanti punya mertua kiai atau yang lain, itu malah tambah parah lagi. Materi saja yang diburu. Alhamdulillah. Bal limujarradi naili madahin min ba'di ibadihi, akan tetapi murni untuk mencari pujian dari sebagian hamba atau sebagian orang, au hubbin minhu lahu, atau memang dia senangnya kayak gitu, auria satin indahu, atau keinginan menjadi seorang pemimpin, audofarin bima malin min kibarihi, atau mencari materi atau dunia karena hal-hal tersebut, au sarfi madammatin yakhafuha minhu, atau supaya tidak dicela karena khawatir dicela, akhirnya dia melakukan hal yang seperti ini. Jadi kenapa kok kamu berangkat ke sana terus? Ya, supaya tidak dibully teman saya di rumah. Saya di rumah dibully terus, saya pergi ke sana supaya menghindari bully teman saya di rumah. Hal-hal tersebut adalah sorti madamah yakhafuha minhu wa nahu dzalik, dan yang lain-lainnya. Al-amal li mujarradu dhafrin bil khur wal qusur wa na'imul jinna wa salamati minan niran, yaitu, dan contoh yang lain adalah beramal karena apa? Untuk mendapatkan masalahan kamu sholat tarawih supaya nanti di surga dapat bidadari gitu. Mendapatkan kusur istana yang megah, wa na'imul jinan wa salamati minan niran. Tidak karena Allah, semuanya karena tujuan yang di sana bersifat materi, yang di sana menguntungkan diri sendiri. Terkadang kita itu egois, yang kita cari adalah yang berhubungan dengan diri sendiri, tidak ada hubungannya dengan Allah. Kita itu ya seperti itulah manusia. Wasabab alhamil lidzalika nisyanu tauhidil maula. Adapun penyebab atau yang menjadikan pendorong hal tersebut adalah lupa untuk mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala, hatta tawahhama, sehingga dia menjadikan salah paham annal khalqa yaqdiruna 'alan naf'i wad dar, hingga dia salah paham bahwasanya makhluk mampu untuk memberikan manfaat dan menjadikan dia sengsara gitu. Jadi ketika dia S1 Mesir pulang ke Indonesia, nanti peluang untuk jadi dosen, peluang jadi pengajar di pondok pesantren itu lebih besar. Karena apa? Karena dia lupa mempunyai bahwasanya yang perlu diresahkan itu Allah, dan dia juga mempunyai pemahaman yang di sana, pemahaman salah bahwasanya nanti ketika seperti ini ya nanti pulang lebih mudah mendapatkan keinginan yang ini. Ya itulah istilah penyebabnya, pendorongnya. Kenapa kok sampai ada orang yang seperti itu? Ya lupa bahwasanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta syarakahum fi ta'atihi, sehingga mereka mensekutukan Allah di dalam masalah ketaatan.
walau tayaqqana biqalbihi, walaupun mereka meyakini dengan hati mereka infiradul maula tabaraka wa ta'ala bi khalqi jami'il kainat bila wasitatain wala athara likulli ma siwahu alal umum. Walaupun mereka meyakini di hati mereka bahwasanya Allah sajalah yang menciptakan semua alam semesta ini tanpa perantara dan tidak ada pengaruh apapun selain Allah. Ya kadang kita ya, walaupun kita sendiri loh yang di sini yang sudah belajar di Azhar, bahkan setelah baca ini nanti pun juga mungkin lupa gitu. Ya nanti mau pulang menjadi apa? Jadi ini gitu. Ya intinya tujuan kita yang di sini menuntut ilmu pun terkadang sudah bisa melenceng. Tujuan kamu kenapa ikut daurah sana? Tujuan saya biar paham, bukan karena diajrilillah. Padahal tujuan pertama ya diajrilillah. Paham tidak paham itu urusan belakangan. Tapi ya nggak mungkin kalau kita di sana belajar tapi tujuannya tidak untuk paham gitu ya, tambah muspro, tambah tidak karu-karuan, tidak jelas. Ya tujuannya ya pertama kita ada niatkan bahwasanya yang utama untuk hati-hati saja, karena ini maksudnya bab yang di sana menyindir kita semua. Tidak ada yang nggak kesindir semua, karena yang ini masalah gharat atau syirkul gharat, inilah yang di sana yang ya banyak orang yang di sana lalai gitu, karena ada tujuan yang di sana bersifat materi yang keuntungannya kembali kepada diri sendiri, yang di sana akhirnya melupakan bahwasanya ada Allah lah yang harus diutamakan. Andaikan kita di sana tidak karena ada tujuan lain, tidak ada gharat lain, hidup kita itu sebetulnya tenang, santai gitu. Tenang, tidak takut apapun. Mau selesai S1 tahun sekarang alhamdulillah, mau selesai tahun depan juga gak masalah. Tujuan saya adalah menuntut ilmu itu. Tapi akhirnya nanti kalau tidak ada batasan, tidak ada motivasinya selesai tahun ini, nanti akhirnya jadi malasan. Jadi akhirnya hilang lagi gorotnya. Pengen seperti ini. Tapi ada istilah bahwasanya min dakhil, yaitu motivasi terkuat di dalam hati, di dalam kita adalah Allah. Adapun motivasi luarnya adalah tujuan yang lain. Jangan dicampur aduk. Ada istilah amrun khariji, ada amrun dakhili. Amrun dakhilinya apa? Diwajhillah. Adapun amrun kharijinya yaitu al-adah saja, yaitu biasa normal saja, normalnya manusia. Kita bukan orang yang di sana hebat, yang di sana. Jadi ada amrun, faktor luarnya itu juga harus ada supaya ada motivasinya. Wa min jumlati dzalik ta'atuhu lima qasada bi ta'atihi. Adapun dari kesemua istilahnya, kesimpulan dari semua ta'atuhu lima qasada bi ta'atihi. In ufiqolaha mujarradal imtisal li amri ya billah summa yatma'u indaha bima wa'ada bihi al-maula al-karim jalla wa ala minal khairi ma'aha bimahdil fadli min ghairi wujubin wala istiqaqin. Kemudian akhirnya pada awalnya ya masalah taat itu yang memang tujuan kita ya taat karena Allah, lima qasada bi taati mujarradul imtisal li amrillah. Nah, pertama awal-awalnya iya karena Allah summa yatma'u indaha, kemudian akhir-akhir kok malah tergiur, yatma'u indaha bima wa'ada bihi al-maula al-karim, dengan apa yang dijanjikan Allah minal khairi ma'aha, kebaikan yang ada bersamaan ketaatan tersebut, bimahdil fadli min ghairi wujubin wala istiqaq, yang murni karena kebaikan tersebut adalah anugerah dari Allah, dan itu bukan hal yang wajib. Nah, akhirnya kadang karena kita memang Allah menjanjikan yarfa'illahu alladziina utul ilma yarfa'illahu alladziina amanu walladzina utul ilma derajat, bahwasanya Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang berilmu. Akhirnya kadang kita tergiur di derajatnya, bukan akhirnya kadang kita pertama mencari ilmu, berangkat ke sini diajrilillah. Setelah berjalannya waktu malah tergiur pada derajat
derajat yang dijanjikan Allah. Padahal derajat yang dijanjikan Allah itu murni hanyalah anugerah. Kalau nanti gak dikasih Allah, ya kita gak protes. Walaupun kita nanti sudah belajar di sini, sudah dapat banyak ilmu, walaupun nanti kita tidak jadi orang yang keren pulangnya, kita tidak protes, kita santai saja itu. Santai kenapa? Ya karena memang kita dari awal belajar karena Allah, tidak karena tujuan yang lain. Tapi berbeda dengan orang yang di sana tujuan awalnya supaya jadi ini. Nanti kok tidak pulang? Ya Allah, saya sudah gini, saya sudah belajar di Mesir sekian tahun. Panasnya kepanasan, dinginnya kedinginan. Bahkan saat ujian musim dingin saya berangkat. Kenapa kok pulang saya kok jadinya kayak gini, kok jadi orang biasa, bahkan jadi orang tani. Kalau tujuan kamu liwajhi ghairillah, akhirnya kamu akan protes. Tapi kalau awalnya kamu liwajhi wajhillah, akhirnya kamu ya santai saja. Yang penting saya sudah dapat ilmu. Mau jadi apapun nanti ketika sudah pulang, itu santai saja. Mau jadi kuli ya santai. Yang penting saya menggugurkan kewajiban bahwasanya thalabul ilmi fardhu ala kulli mu'minin wal muslimah. Khatimah. Wal murad bil amal fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam al amal al matlub syar'an. Adapun yang dimaksud dengan amal yang ada dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amal yang secara syar'i. Huwa alladhi yahrumu fihi ar-riya, yang di dalamnya dilarang ada riya. Wallahul muwaffiq biman yahdi. Khatimatun. Wa'lam anna man mata ala halihi min haula wal iyadu billah. Ketahuilah bahwa siapa saja yang mati dalam keadaan hal tersebut, alhamdulillah, yatarattabu alaihi umurun. Maka di sini akan ada beberapa permasalahan. Al-awwal, pertama yaitu adamul maghfirah. Alhamdulillah. Liqaulihi ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah tidak memberikan ampunan terhadap apa yang dilakukan ayyusyraka, yaitu sesuatu yang disekutukan, menyekutukan Allah. Adapun di hal yang lain, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun selain syirik, Allah bisa saja memberikan ampunan. Asani ada mudkhulil jannah di qaulihi ta'ala. Yang kedua yaitu tidak bisa masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. As-salis al-khulud bin nar fi qouli ta'ala wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Yang ketiga adalah musyrikina fi nari jahannam. Alhamdulillah. Jadi ada konsekuensi dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Di sana ada konsekuensi. Yang pertama ya tidak ada ampunan, yang kedua tidak bisa masuk surga, yang ketiga tidak istilahnya kekal di dalam neraka. Naudzubillah. Tapi syirik yang seperti apa, dalam konteks yang seperti apa, apakah semuanya? Ya nanti ada pembahasannya. Apakah semuanya itu nanti diponis menjadi kufur atau enggak? Nanti ada pembahasannya. Wa hukmul arba'ah al-awwal. Apa hukum yang keempat yang pertama? Hukum empat yang pertama apa saja? Yang empat yang pertama lupa. Kufrul istiqlal, kufrul tab'id, kufrul taklid, dan kufrul taklid. Semuanya al-kufru bil ijma'. Adapun hukum empat yang pertama semuanya sepakat itu adalah kufur. Jadi masalah yang di sana istiqlal, mengatakan bahwasanya ada dua Tuhan yang berbeda, ada yang menciptakan kebaikan, ada yang menciptakan keburukan. Ada juga yang mengatakan kufur taklid, yaitu kufur yang di sana bahwasanya Tuhan itu terbuat dari beberapa unsur. Yang kufur taklid juga sama, menyembah selain Allah, tujuannya alasan bukan tujuan, alasan saja. Mereka tujuannya katanya untuk mendekatkan diri. Wa kufur taklid, dan kufur karena ikut-ikutan, itu semuanya sama dihukumi kafir. Walamma faragha minal kalam ala anwa'i syirki syara'a yufassilu ma yalzamu minhu al-kufr. Maka sekarang kita membahas tentang perincian apa yang di sana menjadikan hal tersebut menjadi kafir. Wa ma la yalzam, dan mana yang tidak sampai kafir.
Faqala wa hukmu al-arba'ah al-awwal. Adapun hukum 4 yang pertama, muraduhu bil arba'ah al-awwal, yaitu yang dimaksud dengan 4 pertama yaitu kufrul istiqlal wa kufrut tabdid wa kufrut takrib wa kufrut taklid wal awwal bidammil hamzah al-alif jam'u awal. Al-kufru bil ijma'. Adapun keempat yang pertama ini dihukumi kafir secara ijma', yakni bil ittifaq, yaitu menurut kesepakatan ulama. Wa kadza al-ijma' aidan ala kufri man lam yukaffir ahadan minan nasara wal yahud wa kullu man faraqa dinal muslimin. Dan juga sepakatnya ulama menghukumi kufur bagi orang yang di sana tidak memponis salah satu di antara Nasara Yahudi dan orang-orang yang di sana keluar dari Islam. Jadi ketika kamu mengatakan bahwasanya orang Nasara itu tidak kamu ponis kafir, dalam artian jangan memponis yang di sana sampai menjadikan mereka nanti menjauhi Islam. Jadi kamu bahwasanya meyakini saja bahwasanya keyakinan kamu apa yang mereka lakukan tersebut adalah hal kafir, hal-hal yang di sana ba'idun an hidayah, yaitu jauh sekali dari hidayahnya Allah. Jangan langsung kamu di sini ada redaksi seperti ini terus nanti sama orang-orang yang ketemu masih dijual hai kafir. Hal tersebut tidak elok dan tidak boleh hal seperti itu. Terus kapan kamu mau mendakwahi mereka kalau kamu bilangnya seperti itu kepada mereka? Kamu meyakini bahwasanya orang yang di sana melakukan kesyirikan seperti itu adalah mereka yang melakukan kekufuran. Jangan ragu gitu loh. Intinya kalau ada orang yang di sana sudah memenuhi keempat permasalahan, baik di sana istiqlal ataupun yang lain, jangan ragu bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang di sana kufur. Intinya jangan ragu. Kamu masih ragu apa? Iya enggak ya, kafir enggak ya gitu, masih tanda tanya. Atau nanti istilah kamu tuntutan karena toleransi akhirnya kamu mengatakan oh kalian ini orang-orang yang di sana gini. Jangan tuntutan karena toleransi, karena akhirnya kamu meyakini mereka masih ada masih benar gitu, masih dalam koridor yang benar. Walaupun ada toleransi kita adalah toleransi jangan menyakiti. Walaupun mereka lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi ya udah, kalau kamu meyakini seperti itu ya lakukan, terserah kamu mau jungkir balik seperti apapun, terserah kamu. Karena kita dalam masalah hal tersebut kita tidak boleh menyakiti siapapun, bahkan mereka yang di sana keyakinannya berbeda. Itulah gambaran toleransi yang sebenarnya, bukan toleransi terus kamu ikut-ikutan. Nanti misal ikut misal, nanti pas saya Natalan ikut Natalan, terus kamu keyakinan kamu terhadap mereka yang di sana syirkut taklid di mana itu? Ya udah, kalau mereka mau melakukan bebas, lakukan saja itu. Jadi kamu gak usah ikut campur. Au tawaqqafa fi takfirihim au syakka, atau kamu masih nunggu dulu kafirnya itu di mana gitu. Istilahnya perlu analisa dulu kafirnya itu di mana. Harus kita kaji detail gitu, nunggu sampai diputuskan, wah selesai kamu. Au syakka, atau kamu masih ragu. Qala al-qadhi Abu Bakar al-Baqilani la anna tawaqquf wasyak la yajuzu ma'al isma' ala kufri. Yang bahwasanya menunggu atau syak di dalam kekufuran mereka itu tidak boleh menurut ijma'nya ulama. Faman tawaqqafa fi dzalika faqad kadzdzaba an-nas. Barang siapa yang di sana masih nanti berarti mereka masih meragukan atau mendustakan adanya nas. Wa tawaqquf wasyak fihi la yaqab illa minka. Adapun menunggu atau di sana masih ragu itu tidak terjadi kecuali bagi orang-orang yang di sana di hatinya masih kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi hukum 4 yang pertama menurut kesepakatan ulama adalah kafir, kufur. Bahkan kita ketika sudah disepakati ulama, maka kita pun harus ikut sepakat. Jangan menunggu nanti analisanya seperti ini atau karena tuntutan yang lain terus kamu akhirnya tidak mengatakan tersebut kafir.
Terus kalau pertanyaan bagaimana mengatakan dengan istilah lain, kalau perkataan atau ucapan mungkin bisa saja menggunakan istilah yang lain. Tapi masalah iktikad kita, masalah keyakinan kita, bahwasanya mereka adalah orang yang kafir. Kalau di dalam pengucapan salah kita dilarang untuk mengatakan kafir terhadap orang Nasara, ya udah kita tidak usah mengucapkan, karena kalau mengucapkan kata kafir kepada mereka akan menjadikan mereka tersakiti. Terus kapan kita akan menyampaikan kebenaran kepada mereka? Sedangkan ucapan kita selalu menyakiti itu. Jadi istilah katakanlah dengan istilah yang tidak menyakiti. Tetapi di dalam iktikad atau keyakinan kita, ya hal-hal yang di luar tersebut adalah hal yang di sana kita yakini adalah kekafiran atau kekufuran. Nah, jadi ada masalah min babil adab, ada min babil iktikad. Jadi jangan campur aduk. Kalau kita punya keyakinan seperti ini terus gak punya metode atau bagaimana metodenya menyampaikannya, terus semuanya dicampur aduk sama. Ada metode yang diajarkan Nabi. Yang berikutnya wahukmu as-sadis, adapun hukum yang keenam. Kenapa kok yang kelima belum disebutkan langsung keenam? Nanti yang kelima itu banyak tafsirannya. Yakni as-sadis ikrul adratu wa al-amal li ghairillahi ta'ala, yaitu melakukan atau suatu amal perbuatan tujuan selain Allah. Adapun hukum yang keenam adalah maksiat. Wahukmu as-sadis al-maksiyat, yaitu durhaka. Jadi yang keenam ini, jadi kebanyakan kita itu durhaka. Jadi memang tujuan kita itu kadang melenceng-lenceng gitu, gak jelas. Tujuannya dari awal seperti ini, terakhir malah tergiur. Yakni mukhalafatul amri asyari, yaitu maksiat, yaitu yang dikatakan maksiat tidak sesuai syariat. Min ghairi kufrin, tapi tidak kafir, yakni syirkin bil ijma', yaitu tidak syirik secara ijma'nya ulama. Ya ta'allaqu bil akhiril kalam. Nah, kenapa kok dihubungkan dengan akhir pembahasan bahwa min ghairi kufrin, yakni bil ittifaq minal ulama. Kenapa kok kalau di sana tidak disepakati, kenapa kok digabungkan di dalam pembahasan syirik di pembahasan terakhir? Ya wallahu a'lam kenapa kok digabungkan. Ya memang di sana kalau syirik, istilahnya kata syirik secara bahasakan, yaitu iktibarnya itu ungkapan yang di sana menjadikan Allah tidak tujuan. Dan di dalam masalah syirkul aghrad pun, di dalam aghrad mempunyai tujuan selain Allah pun, yaitu ada tujuan lain selain Allah gitu loh. Akhirnya masuk di bab yang terakhir. Tapi walaupun mustalah fa'ikul, ketika kamu ditanya lima khalafa al-musannif fi taqdimihi as-sadis alal khamis, kenapa di sini musannif membalik istilahnya di dalam mendahulukan yang keenam dibandingkan yang kelima? Wal qiyas wa tartib at-tabi'i taqdimul khamis ala sadis. Sedangkan qiyas yang tartib menurut tabi'inya yaitu mendahulukan yang khamis dibandingkan yang sadis. Kenapa pemfonisan di sini kok mendahulukan yang keenam dan mengakhirkan yang kelima, yaitu memfonis ini hukumnya menjadi seperti ini, nanti yang menjadi seperti ini. Qultu inna ma ja'ala dzalik li annahu lamma dzakara al-aqsam al-arba'ah al-awwal allati fiha al-kufru bil ijma' qabalaha bis sadis alladhi fihi maksiyat min ghairi kufrin bi ijma'. Jadi untuk di sana menjadikan mukabilnya yang keempat pertama secara ijma' itu, yang keempat pertama dihukumi kufur, maka qabalaha bis sadis, maka itu pembandingnya adalah yang keenam alladzi fihi al-maksiyah, yang mana keenam ini hanya sebatas maksiyat min ghairi kufrin, tanpa ada kekafiran bi ijma'in, dengan kesepakatan ulama. Walamma kana al-khamis fihi tafsil, sedangkan di dalam permasalahan yang kelima ini hukumnya masih terperinci tafsir. Akharahu lidzalik, kemudian beliau mengakhirkan karena alasan tersebut. Allahu a'lam.
Wal hukmu al-khamis, adapun hukum yang kelima, apa yang permasalahan syirik yang kelima? Apa? Asbab. Nah, itu syirku asbab. Faman qala bil asbab al atiyah innaha tubsir bi tabiha faqad hukiya bil ijma' ala kufrihi. Barang siapa orang yang mengatakan bahwasanya terhadap sebab yang biasa itu memberikan bi annaha tubsir bi tabiha, bahwasanya secara dasarnya memang dari sananya dia memberi pengaruh, faqad hukiya al ijma' ala kufrihi, maka diceritakan secara ijma' itu kufur. Hukia itu berarti masih ada yang di sana haka ya. Kalau hukia ya masih istilahnya sama dengan kil. Istilahnya belum apakah itu sepakat. Ya hukia ya katanya saja. Waman kola innaha tu'athir, waman kola barang saya katakan, tetapi orang yang mengatakan innaha tu'athir kuwatin auda'ahallahu fiha bahwa fasikun mubtadi. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya pengaruhnya tersebut karena ada kekuatan yang Allah titipkan di dalamnya, maka orang tersebut fasik yang mubtadi, yang melakukan hal-hal yang di luar semestinya. Wa fi kufrihi qaulani, adapun di dalam masalah kekafiran yang kelima ini ada dua pendapat. Ini pertanyaan yang belum dijawab ya. Fa in qulta, ketika kamu ditanya hal yakunu al amal riya'an idza akhlashal abdu lillahi ta'ala wa qasada min dzalika ghardan dunyawiyan yasta'inu bihi ala ta'atillah. Apakah sebuah pekerjaan amal itu dikatakan riya ketika seorang hamba itu ikhlas karena Allah, akan tetapi wa qasada min dzalika ghardan dunyawiyan, akan tetapi di sana ada tujuan dunyawiyan, yasta'inu bihi ala ta'atillah, yang di sana bisa membantu dia untuk bisa taat kepada Allah. Apa jawabannya? Ketika kamu beribadah yang di sana ibadahmu murni karena Allah, tetapi ada tujuan lain, yang tujuan tersebut adalah yang bersifat dunia ya atau bersifat materi. Tujuan kamu agar supaya apa? Dengan bantuan materi tersebut nanti kamu bisa melakukan taat kepada Allah. Jawabannya apa? Al-jawab la yakunu dzalika riya'an. Hal tersebut tidak dikatakan riya. Wa ala hadza yuhmal ma warada fi ba'di ta'at innahu sababun litawassuq fir rizq. Dengan hal ini diihtimalkan ada sebagian taat itu penyebab untuk terjadinya apa? Luasnya rizki. Ke hadis iman yakulu, seperti hadis ya, ada hadis kata kita itu wirid, membacakan wirid. Memang kita wiridnya karena Allah, wiridan mempunyai wirid yang di sana dibaca. Seperti hadis ini, ke hadis man yakulu bainal fajri wa subhi. Barang siapa yang mengatakan di antara fajar dan subuh, subhana man yajiru wa la yujaru alaihi, subhana man yubra'u minal khawli wal quwwati ilaihi, subhana man tasbihu minhu minnatan ala man i'tamada alaihi, subhana man sabbaha kulla syai'in bihamdi, subhanaka la ilaha illa anta ya man yusabbihu lahu al-jami' tudarikni bi afwika fa inni jazu, summa yastaghfirullah mi'ah fa innahu, maka apa? Fa innahu la ya'ti alaihi arba'una yauman illa wa atathu ad-dunya bihadza fiha. Nah, ketika dia sempurna bisa istiqomah sampai 40 hari, maka dia akan mendapatkan istilahnya keistimewaan dunia, baik itu rezeki yang tidak dikira-kira ataupun yang lainnya. Apakah di sini termasuk hal yang riya? Ya mestinya ini karena ada hadis yang seperti itu. Apakah di sini bisa dikatakan riya karena ada tujuan dunia? Maka jawabannya tidak. Mujarrabun sahamin hizbil bahri Sayyidina Ahmad Zarruh. Ini adalah ada di hizib baharnya Sayyid Ahmad Zarruh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qad yuhmalu dzalika ala tawassu'ah al-ma'nawiyah, dan terkadang juga bisa diihtimalkan atau diarahkan kepada luas atau istilah tawassu' jembar di dalam artian yang masih bersifat maknawi. Terkadang orang itu tidak diberikan yang bersifat materi, tapi diberikan yang bersifat
maknawi. Seperti apa? Kamu diberikan pemahaman yang di sana, walaupun pemahaman kamu itu belum sesuai yang ada di yang, tapi pemahaman kamu itu lebih luas gitu. Kamu bisa mengambil istifadah banyak sekali. Bikhalqil qanaah fil qalbi, dengan adanya hati yang menjadi qanaah, wazuhdu fil ghina bil maula, zuhud itu hanya membutuhkan kepada Allah Ta'ala, an kulli ma siwahu, tidak yang lainnya, tidak membutuhkan yang lain. Wa hadza huwa al-ghina al-akbar wa tawassu'ah al-haqiqah. Nah, inilah yang dimaksud kaya yang sesungguhnya atau kaya yang sangat kaya, wa tawassu'ah al-haqiqah, dan yaitu kejembaran yang sebenarnya. Terkadang kita ya melakukan seperti ini agar mendapatkan seperti ini. Ternyata kok tidak mendapatkan sifat materi, tapi mendapatkan kejembaran hati. Walaupun saya tidak mendapatkannya seumpama, tapi saya mendapatkan kebahagiaannya. Terkadang ada orang yang seperti itu, dia pasrah saja, tidak mendapatkan orang yang dia inginkan, tapi dia mendapatkan setidaknya pelajarannya. Hal-hal tersebut adalah min babi tawassul. Hal-hal tersebut wajar, banyak saja terjadi di dalam kehidupan. Jadi kita membahas tentang ponis atau hukum yang kelima itu seperti apa, tentang masalah asbab. Wa hukmu as-sadis yakni bil khamis sirkul asbab al-adiyah at-tafsil, yaitu hukumnya adalah tafsil ay taksim, yaitu terbagi. Faman qala ay ataqada, bahwasanya orang yang mengatakan, yang di sana bukan cuma sekedar mengatakan, tapi i'taqada meyakini bil asbab al-adiyah al-mutaqaddim, terhadap sebab-sebab yang kita sudah sebutkan tadi. Innaha ay al-asbab al-adiyah, bahwasanya sesungguhnya al-asbab al-adiyah itu asir bitabiha, itu memberi pengaruh dengan datiyahnya atau dengan tabiatnya, yakni bidatiha wa hakikatiha, yaitu memberi pengaruh secara hakikatnya. Kama dhahaba ilaihi al-falasifah wa tabariyun wa man fi maknahum, dan orang yang senada dengan mereka. Waqad haka waqad hukiya Ibnu Tiqaq, siapa itu beliau? Huwa Ibrahim bin Yusuf bin Muhammad bin Tiqaq al-Ausi. Wa ghairuhu fil irsyad, dan yang lainnya di dalam kitab al-irsyad, al-ijma' ay al-ittifaq ala kufrihi wa adami iman adamihi. Bahwasanya barang siapa yang meyakini, orang siapa saja yang meyakini bahwasanya sebab terhadap sesuatu itu orang yang mengatakan bahwa sesuatu itu memberi pengaruh secara hakikatnya, maka orang tersebut dikatakan kufur. Ini menurut seperti yang diceritakan Ibnu Tiqaq dan yang lainnya di dalam kitab al-irsyad. Bahkan qala, adapun yang mengatakan ai taqada, bukan cuma mengatakannya tapi juga meyakini annaha la tu'assir bi tabiha wa haqiqatiha bal tu'assir bi quwwatin aw khassiyah ka hajaril al-mughnatis masalan. Apa hajar mughnatis itu? Batu mistis itu yang mempunyai kekuatan magis, hajar mughnatis. Masalah karena auda'ahallah, yakni ja'alallah wa wada'aha Allahu fiha, karena Allah menitipkan atau membuatnya seperti itu masalah. Yakni fi hadhil asbab al-adiyah al-muqaranah wal musahabah ba'duha li ba'din wa inna za'ana min halam tu'asir fahuwa ay al-mu'taqid biha, al-mu'taqid annaha tu'asir bi quwwah, fasikun, itu dikatakan orang yang fasik. Bahwasanya ada orang yang mengatakan bahwasanya sesuatu itu memberikan pengaruh karena Allah menitipkan kekuatan di dalamnya. Seperti ada batu yang di sana, batu tersebut magis, bisa bergerak, bisa terbang, bisa dan yang lain-lainnya. Karena itu ada titipan kekuatan Allah, maka orang tersebut dikatakan fasik ay asin kharijun anil haq wa ta'ah mubtadi'un. Terus juga dikatakan orang yang bid'ah, ay ahdasa fiddin ma laisa fihi lam yukhtalaf fi tafsiqihi wa tab'idihi. Yang di sana masalah kefasikan dan kebid'ahan mereka itu tidak terjadi perkhilafan antara ulama. Wa innamal khilaf fi takfirihi wa adami imani, ada hanya saja perkhilafan tersebut ketika menghukumi apakah mereka kufur ataupun
di sana tidak beriman, apakah mereka masih beriman atau sudah masuk ke kufur? Nah, ini masih terjadi khilaf antara ulama. Wa ila dzalika asyara bi qaulihi wa fi kufrihi qaulani. Dengan itulah dalam masalah tersebut beliau beri isyarat wa fi kufrihi qaulani. Wal hasil, kesimpulannya, annan nasa fi tiqadihim, bahwasanya manusia di dalam keyakinan hadhil asbab ala arba'ati aqsamin. Minhum man ya'taqidu annaha tu'athir bi tabiha wa haqiqatiha. Di antaranya ada yang meyakini bahwasanya yang memberi pengaruh itu adalah memang hakikatnya barang tersebut. Wa minhum man ya'taqid annaha la tu'athir bi tabiha wa la bi haqiqatiha. Dan ada pula yang di sana mengatakan bahwasanya itu tidak mengaruh sebab kekuatan yang ada atau hakikatnya, baliku watin au khasatin au Allah, akan tetapi karena ada kekuatan yang di sana disisipkan oleh Allah, wa qaddama kalam alaihima. Minhum, dari kedua kelompok yang mengatakan di sana yang mengatakan sebab tersebut karena memang pengaruh yang hakikatnya barang tersebut, maka kedua kelompok ini sudah ada pembahasannya. Tapi di antara lagi ada yang mengatakan yang seperti ini. Wa minhum man ya'taqid annaha la tu'assir la bi tabiha wa la bi quwwatiha. Adapun ada lagi yang di sana mengatakan sebagian kelompok yang meyakini bahwasanya dia tidak memberi pengaruh secara hakikatnya, juga tidak dengan kekuatannya. Wa inna ma ya'taqidu bi mulazamatiha lima qaranaha. Hanya saja mereka meyakini karena apa mulazamah, karena yang ketepatan saja gitu. Wa annahu la yasihhu fiha at-takhalluq. Fa hadzal i'tiqad ya'ulu bisahibi ila kufri li'annahu yu'addi ila inkari mu'jizatil anbiya. Maka keyakinan seperti ini bisa diarahkan pada orang yang seperti itu bisa diarahkan kepada kekufuran, karena hal tersebut bisa menjadikan orang tersebut mengingkari kemukjizatannya para nabi. Ada juga orang yang mengatakan bahwasanya barang tersebut tidak mempunyai kekuatan, juga tidak mempunyai pengaruh apapun secara hakikatnya. Hanya saja mereka meyakini bahwasanya itu karena memang kebetulan pas di saat itu barang tersebut bisa bergerak seperti itu. Maka ini dalam masalah ini mereka bisa terjadi bisa sampai menuntut mereka ke kafir, karena hal tersebut bisa menarik mereka untuk mengingkari mukjizatnya para nabi, karena mukjizatnya para nabi itu khariqun lil ada. Kalau bisa dikatakan ini memang sudah seperti terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan kalau tidak dikatakan mukjizatnya nabi, berarti terbelahnya bulan itu memang di saat nabi menyuruh bulan tersebut terbelah, saat itu memang kebetulan bulan retak dan terbelah. Akhirnya mereka mengingkari mukjizat. Jadi hal-hal seperti itu yang istilahnya menuntut menjadikan mereka bisa menjadikan kafir. Wa ingkaru ma akhbaru bihi min ahwalil maut wal qabri wal akhirah, dan mengingkari apa yang diberitakan tentang kematian, kubur dan akhirat. Lianna dzalika kullahu min babi kharqil awaid, karena hal-hal tersebut masuk di dalam kategori keluar biasa atau di luar kemampuan, di luar kebiasaan. Alladzi tatakhallaq fihi al-asbab al-adiyah amma yuqarinuha. Dan juga ada yang mengatakan seperti ini, wa minhum man ya'taqid annaha la tu'assir bi tabiha wa la bi haqiqatiha wa la bi quwwatin awda'at fiha. Wa innamal maula tabaraka wa ta'ala ajra al-adah ay yakhluqa inda tilkal asbab la biha aw biha adatan. Fa haula'il mu'minuna haqqan annajuna min mahalikid dunya wal akhirah. Maka yang keempat yaitu yang meyakini bahwasanya sesuatu atau barang yang ada di dunia ini tidak memberi pengaruh apapun secara hakikatnya, tidak juga dengan kekuatan yang ada di dalamnya, akan tetapi itu ada Allah melakukan sesuai kebiasaannya seperti itu. Maka ada hukum adatnya, maka inilah
yang disebut dengan orang mukminun hakon. Maka ini adalah pendapatnya kita. Kita membedakan antara hakikat dan adat, antara hukum adi dan hukum di sana hakikat. Maka disinilah perbedaan kita dengan orang-orang yang lainnya. Lanjut ya, usulul hukum. Apa sudah sebentar?